wasyuhada. Baik, berikutnya fadilah yang kelima, menunaikan zakat menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Di surga itu terbuka salah satunya kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah pertama menyebutkan orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Jadi di surga itu ada air sebagai keindahan surga. Makanya ketika Allah menyebutkan surga selalu menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kenapa harus sungai? Karena Allah Subhanahu wa taala mewujudkan nafsu ingin bersenang-senang hambanya itu dominannya di air. Kita ini kalau sedang liburan semester, yang kita pergi cari biasanya air. Dan itu pun yang kita cari air bersih. Gak mesti ke jalan air bersih, maksudnya kita cari sungai. Tidak ada yang planningnya ke rawa-rawa. Oh, ada yang ke gunung, tapi cepat bosan. Karena kalau nggak ada air. Tapi anak-anak, kalau sudah dibawa ke air, itu nggak mau pulang-pulang. Selamanya di air. Meninggal pun di situ langsung. Begitu gembiranya mereka loncat. Bahkan air kotor pun mereka tidak peduli. Waterboom itu 60% itu adalah kencing. Kita kasih tahu anak-anak kita, nah, waterboom itu kencing isinya. Di situ kaporit, ada zat kimia, obat-obat lain, Pak. Saya lihat artikel, waterboom itu diisi sampai 5 atau 6 zat kimia untuk membuat jernih, kencing yang masuk tidak menyebabkan bau. Nah, kalau yang datang satu keluarga, ketika kita tanya sama istri, sudah kencing? Sudah. Di mana? Di dalam. Idrona, abang di mana kencing? Di dalam masjid. Nak sini lu nak. Di mana kencing? Udah kencing kalian? Udah di dalam. Itu baru satu keluarga, Pak. Tapi orang senang dengan air. Makanya mewujudkan nafsu bersenang-senang itu air, Allah ciptakan pelampiasannya di dalam surga. Nah, cuma waktu Allah sebutkan tentang sungai, itu jangan bayangkan sungai di kita. Karena surga itu fima ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, ya, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Jadi apapun bayangan kita tentang surga salah. Apapun bayangan pasti salah. Sampai Rasulullah tidak bisa menggambarkan yang sebenarnya. Rasulullah hanya menggambarkan dengan tamsilan yang ada di dunia. Kata Rasulullah, rumah di surga, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Itu standar yang Rasulullah sebutkan. Itu supaya sampai sanggup nangkap. Yang sebenarnya enggak kayak gitu, Pak. Sebenarnya 1000 kali lebih dahsyat. Rasulullah mengatakan tentang bidadari, Allah mengatakan bidadari di dalam Al-Quran, ya, tentang beningnya mereka, sampai ada hadis yang menyebutkan tentang ketika air masuk di tenggorokan mereka, nampak airnya sampai begitu putihnya, begitu beningnya. Itu gambaran itu tamsilan supaya nangkap. Yang aslinya tidak begitu, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Makanya Allah mengatakan, orang yang bertakwa itu disediakan surga berbentuk taman. Jannah itu taman. Jadi bukan bentuknya seperti padang pasir, tidak, bentuk taman. Dari namanya saja sudah menyenangkan. Akhizina ma atahum rabbuhum, dan orang yang tinggal di dalamnya mengambil dengan sepenuh hati apa yang Allah berikan untuk mereka. Jadi tidak ada komplain. Allah yang mengatakan tidak ada komplain. Karena tidak cocok dengan yang diamalkan. Masa beramal 45 tahun dapat begitu hadiahnya, enggak ada komplain. Kita ikut lomba
keliling Lok Semame 70 kali. Dikasih hadiah umrah, komplain enggak? Ada orang yang terima, ada orang tidak terima. Katanya, kahek, 20 ke aku keliling Lok Semame? 70 kali saya keliling Lok Semame, umrah kajuk. Maunya kan kasihlah rumah 3, kemudian umrah 3 kali, kemudian begini 70, itu komplain. Padahal sudah hebat tu hadiah. Tapi begitu orang masuk surga, tidak ada komplain. Semua menerima, radiyah, semua rida. Karena keindahannya di luar bayangan. Di luar bayangan. Jadi Allah menggambarkan itu dulu. Lalu kemudian Allah menyambung dengan mengatakan innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan itu? Karena sebelumnya mereka di dunia adalah kelompok muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhsin itu berangkat dari keyakinan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Jadi berangkat keyakinan di dunia, kita hari ini enggak pernah lihat Allah. Kita hari ini tidak pun bisa membayangkan siapa Tuhan kita. Bagaimana bentuknya tidak pun terbayang sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kita terus saja sujud, terus saja rukuk. Muhsin. Berbuat baik di atas keyakinan seakan-akan Allah itu melihat kita. Padahal Allah tidak bisa kita lihat, tapi pastinya dia lihat. Lalu Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu kalau malam, mereka sedikit tidurnya. Artinya mereka menjauhkan lambung dari kasur untuk bangun di tengah malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika menjelang sahur, mereka beristighfar. Jadi habis qiyamul lail, itu banyak-banyak mereka minta ampun menjelang pagi hari. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di situ Allah kemudian katakan, dan mereka memberikan harta mereka untuk yang meminta-minta dan untuk yang tidak meminta-minta. Artinya yang minta dia kasih, saudaranya yang tidak meminta pun dia beri. Ini termasuk konsep zakat. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Apakah mereka minta? Tidak. Allah yang tentukan, kasih. Kata Allah, kasih. Dan mereka menunaikannya di dunia. Jadi terfikir terusan, yang punya kedai terfikir untuk bayar zakat. Hitung-hitung setahun, dia bayar zakat. Yang punya kebun, selalu terfikir, ini kena zakat atau tidak? Kena zakat. Yang punya sawah, setiap panen, mulai memikirkan zakat. Jadi semua elemen yang dia punya, dia mulai bayar zakat. Jadi orang-orang begini ternyata termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keindahan taman-taman surga itu. Dialah yang mendapatkan jatah untuk mandi di 3 model sungai. Sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Rasulullah yang mengatakannya. Sungai ada 3, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Masuk ke sungai khamar, mabuk. Berdosakah? Tidak. Dosa itu hanya ujian di dunia untuk ditahan-tahan. Taat tidak kepada Allah, taat tidak kepada Allah. Di akhirat masuk ke sungai khamar. Seandainya pun khamar itu khamar mabuk, tapi dalam tafsir disebutkan khamar itu bukan khamar yang memabukkan. Tapi menyenangkan. Kita tetap fly. Dan ketika masuk sungai madu, lekitkah? Lekit, lengketkah? Juga ini disesuaikan dengan kenikmatan. Begitu kehidupan orang-orang yang membayar zakat. Lalu ditambah oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dari ayat 1 sampai ayat 11, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang yang mukmin. Nah, lalu Allah sebutkan kriterianya, allazina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Nanti sampai pada kalimat wallazina hum lizzakati fa'ilun. Yang beruntung di hari kiamat adalah mereka yang pernah menunaikan zakatnya di dunia. Di ujung ayat, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-11, Allah mengatakan ulaika, ayat ke-10 mohon maaf, ulaika humul warisun. Golongan itulah yang akan mewariskan. Mewariskan apa? Mewariskan surga Allah. Jadi seakan-akan Allah buat surga itu untuk ahli warisnya.
Siapa ahli warisnya? Yaitu kelompok yang tadi disebutkan. Salat, bayar zakat, lalu menjaga kemaluan, dan seterusnya. Mereka lah yang berhak mewariskan surga. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang mendapatkan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Keindahan terhebat ketika kita dapat kesenangan, lalu kita kekal dalam kesenangan itu. Itu keindahan yang paling dahsyat. Senang dan kekal. Karena di dunia orang senang tapi tidak kekal. Tanya sama orang kaya. Dia senang tapi tidak bisa kekal, maka dia merasa takut meninggalkan hartanya. Bangun rumah besar-besar. Setelah selesai, dia duduk. Dia mikirkan, kalau aku mati, rumah ini bagaimana? Dia sudah mempersiapkan diri meninggalkan rumah yang dia bangun sendiri ber-mm. Dia punya istri cantik, dia senang. Tapi tidak kekal. Apakah dia duluan meninggalkan istri atau istri duluan meninggalkan dia? Bisa jadi sebelum mati sudah ditinggalkan istri. Bisa jadi tidak kekal juga. Kita bertemu hari Sabtu Minggu, rasa senang Masya Allah, luar biasa. Rencana macam-macam, mau ke sana, mau ke sini. Ya. Makanan disiapkan, buah-buahan dibeli, semua berkreasi. Sabtu Minggu pergi sana, pergi sini. Begitu Minggu sore pulang dari tempat rekreasi, kehilangan rasa kekal. Akhirnya Senin masuk kerja lagi. Berulang lagi dengan ketidakkekalan itu. Makanya konsep keindahan hidup ketika senang bertemu dengan kekal. Jadi enggak keluar lagi dari kesenangan itu. Itulah surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughul. Fi syughulim fakihun. Allah menyebutkan sesungguhnya penduduk surga itu sibuk. Syughul itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk fakihun. Sibuk bersenang-senang. Subhanallah. Sibuk bersenang-senang. Kita sedang sibuk senang, tiba-tiba stroke. Tercampak 5 tahun, tak bisa bersenang lagi. Kita sedang menikmati keindahan dunia, tiba-tiba kita ditimpa gempa. Sedang menikmati gaji, berikutnya, bulan berikutnya, sudah tidak dibayar gaji. Di surga sibuk. Sibuk apa? Bersenang. Enggak ada celah untuk tidak senang. Enggak ada celah untuk tidak senang. Jadi pindah dari satu senang ke senang lain. Makanya dalam hadis-hadis yang panjang dalam tafsir-tafsir, itu ketika cerita tentang ayat-ayat surga, itu Masya Allah, tidak terbayangkan keindahannya. Sampai disebutkan dalam satu hadis yang begitu panjang, kita ini enggak ada kerja. Jadi enggak ada lagi pengajian, enggak ada lagi salat, enggak ada lagi Pak. Ini enggak ada lagi. Jadi cukup hanya duduk bersenang-senang, berleha-leha di atas dipan-dipan, lalu nanti datang dayang-dayang dari golongan malaikat membawa buah-buahan. Lalu kemudian kita cicipi. Nikmatnya luar biasa. Tidak lama kemudian beberapa menit datang lagi, buah-buahan lagi. Lalu kita bilang, ini hadis. Saya tidak hafal, panjang sekali hadisnya, Pak. Kata kita, ini tadi udah. Kata malaikat, rasakanlah dulu. Makan lagi, rasanya berbeda. Nikmatnya berbeda. Tapi dahsyatnya sama. Berulang-ulang, berulang-ulang. Apapun yang kita inginkan, walahum ma yad'un. Apa yang kau inginkan? Coba fikir apa yang kau inginkan. Jadi berfikir saja dia dapat. Berfikir saja langsung. Jadi apalagi yang kita harapkan sehingga kita tidak bayar zakat? Maka sungguh merugi orang-orang yang hari ini ketika diberi harta oleh Allah dan sudah sampai nisab, tapi dia menunda-nunda zakatnya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam fikih, orang yang terlupa atau kelewatan tidak membayar zakat sudah 5 tahun, contoh emas. Emas nisabnya 85 gram. 28 manyam tadi, dibagi 3. Kita dari tahun 2010 itu sudah lewat 85 gram. Jadi kita simpan itu mencapai 50 manyam. Dan enggak kita bayar-bayar. Kalau kita tanya, saya enggak tahu Ustaz bahwa zakat emas itu begitu ukurannya dan saya enggak bayar karena enggak tahu.
Masalah enggak tahu itu menjadi pengampun dosa, tapi tetap wajib qada. Sepakat para ulama. Qada zakat. Jadi waktu hitung sekarang itu hitung nisab sekarang kali 2,5%, ya. Hitung jumlah emas yang melewati nisab kali 2,5% kali 5 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun enggak bayar. Enggak ada cerita memaaf-maafkan diri. Tapi belum tua. Kan Nabi mengatakan kalau tua, kalau lupa kan enggak apa-apa. Betul lupa enggak apa-apa. Tapi ketika tahu, itu wajib menunaikan hak Allah. Dengan tidak membayar qadanya, disitulah dimulai dosa. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, zakat bisa menyebabkan seseorang masuk surga dengan didampingi oleh rukun Islam yang lain. Baik, insya-Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas betapa sakitnya siksa kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Untuk malam ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.